Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Maulana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2020 00562. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T, uji R2 dan uji F menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada variable view yang diisi dengan beberapa kolom. Di kolom nama ada X1 dengan label pendapatan per tahun. Di kolom X2 ada label jumlah anggota keluarga, dan di kolom 3 di Y ada label konsumsi per tahun. Bisa dilihat di dalam kolom data view di sini ada X1, X2 dan Y. Nah, untuk menganalis kita klik aja analis dan terus pilih regression. Setelah itu pencet klik yang linear. Nah, setelah diklik akan keluar output seperti ini. Nah, di sini ada bacaan independen, yaitu pendapatan per tahun dalam kurung X1, terus jumlah anggota keluarga dalam kurung X2, dan di dalam kolom dependen ini ada konsumsi per tahun dalam kurung Y. Nah, setelah itu kita langsung klik aja OK. Nah, setelah klik OK, nanti akan keluar lagi output seperti ini, dan di sini bisa dilihat ada beberapa tabel ya, dan ada judulnya di atas tabelnya, ada koefisien, ANOVA, dan model Sumari. Nah, bentar. Nah, tabel koefisien ini kita copy dulu dan kita pindahkan ke dalam Word. Nah, di tabel koefisien ini yaitu untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y konsumsi per tahun. Dilakukan pengujian menggunakan uji T. Nah, dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel X1 dan variabel X2 secara berurutan adalah 0,127 dan 0,122. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 90%, dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai SIG variabel X adalah lebih dari 0,05, yang berarti secara parsial seluruh variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk yang uji koefisien determinasi atau R2, uji koefisien determinasi merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y, serta pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel dependen. Nah, kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Kita pindahin dulu tabel uji R2-nya ke Word. Dari tabel di atas dapat diperoleh nilai koefisien determinasi F-square sebesar 0,522 atau setara dengan 52,2%. Nah, hal ini menggunakan bahwa persentase pengaruh seluruh variabel X 52,2% terhadap variabel Y konsumsi per tahun. Dari perhitungan di atas juga dapat dikalkulasikan bahwa masih ada faktor lain yang terlibat terhadap konsumsi per tahun yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini dengan persentase 47,8%. Untuk yang terakhir, GF, pada pengujian uji T, pengujian hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial terpisah, sehingga dalam melanjutkan uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama simultan variabel konstan dan variabel X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu terdapat nilai SIG pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,224 atau lebih besar dari 0,05. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang mengerti, karena saya juga masih dalam proses belajar, jadi belum sepenuhnya mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.